Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan pembuatan mesin penetas ini. Pada video kali ini saya akan merangkai automatic transfer switch yang disingkat dengan ATS. Automatic transfer switch atau disingkat ATS adalah saklar pemindah otomatis. Di sini saya menggunakan dua buah relay bekas rangkaian UPS yang telah rusak. Automatic transfer switch itu berguna untuk pemindah secara otomatis pada saat listrik PLN padam dan digantikan listrik dari power supply emergency berupa aki. Ini adalah hasil potongan dari relay dari UPS tadi yang terminal-terminalnya sudah saya pasang kabel-kabel seperti yang teman-teman lihat. Automatic transfer switch itu berfungsi sebagai pemindah otomatis supaya tidak terjadi tabrakan antara arus yang berasal dari PLN dengan arus yang berasal dari listrik emergency. Jika kita gambar skema dari relay yang kita ambil dari UPS yang rusak tadi, satu relay ini mempunyai 5 buah kaki, di mana 2 kaki merupakan terminal power supply untuk magnetik dari relay ini yang dihubungkan ke tegangan aki 12 volt. 2 kaki yaitu terminal inputnya, yaitu terminal NC normally close, yaitu terminal ini pada saat magnetiknya belum dihubungkan ke aki 12 volt, maka saklar ini dalam posisi close atau tertutup atau terhubung. Satu terminal lagi, terminal inputnya terminal NO atau normally open, dimana pada saat magnetik dari relay ini belum dihubungkan ke tegangan aki 12 volt, maka dalam posisi terbuka. Satu lagi yaitu terminal output, yaitu dimana output dari relay ini nantinya kita hubungkan ke lampu atau pemanas pada mesin penetas. Sedangkan terminal NC nya dihubungkan ke listrik PLN. Dua buah relay ini ada 2 buah NC yang kita hubungkan ke listrik PLN, di mana satu ke bagian tegangan pasa atau 220 volt, satunya lagi terminal NC nya dihubungkan ke 0 volt atau massa dari listrik PLN. Sedangkan terminal NO nya yang satunya itu dihubungkan ke terminal tegangan 220 volt dari inverter, dan NO yang lain dihubungkan ke massa dari inverter tersebut. Seperti inilah skema dari 2 buah relay yang kita ambil dari bekas UPS yang rusak tadi. Jika teman-teman tidak mempunyai bekas UPS yang rusak, 2 buah relay ini bisa dibeli dalam posisi yang sudah dipasang pada PCB. Banyak dijual di Tokopedia atau Bukalapak atau di Shopee. Kita tinggal menghubungkan terminal-terminal output dan inputnya serta terminal magnetik dari kedua buah relay tersebut dengan menggunakan kabel. Jadi tidak repot lagi untuk memasang solderan-solderan seperti yang saya lakukan ini. 2 buah relay ini ada 4 terminal
inputnya. Jika terminal-terminal dari kedua relay tersebut sudah kita pasang kabel-kabel, nanti untuk merangkainya kita gunakan konektor kabel seperti ini supaya rangkaiannya rapi dan aman saat kita gunakan nantinya. Jika pada kedua relay sudah dipasang kabel, maka kabel-kabel dari input dan output dari relay tersebut kita pasang pada konektor kabel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Seperti ini, pasang dengan melonggarkan skrup pada konektor tersebut, kemudian kita masukkan ujung kabel, kemudian kita kencangkan dengan memutar skrup pada konektor tersebut. Dan seperti inilah hasilnya. Keempat input dan output dari dua buah relay tersebut sudah terpasang dengan cukup kuat pada konektor kabel. Sisa dari konektor yang tidak terpakai kita potong saja. Kemudian kita tes rangkaian dari relay ini dengan menggunakan kabel yang nantinya kita hubungkan ke aki. Untuk kabel yang ke aki, itu harus gunakan kabel yang cukup besar, karena nantinya kabel ini akan saya pakai untuk menyalakan inverter sebagai power supply cadangan dari mesin tetas ini. Tetapi untuk kabel yang ke bagian magnetic relay ini tidak perlu cukup besar, karena daya yang diperlukan untuk menggerakkan saklar dari relay ini tidak membutuhkan daya yang cukup besar. Cukup gunakan kabel seperlunya saja atau kabel kecil saja. Sekarang kita tes, kita hubungkan terminal positif dan kemudian terminal negatif. Jika relay berfungsi, maka akan terjadi bunyi klik-klik saat kabel dihubungkan ke aki. Setelah kita uji, rangkaian dari relay ini sudah terbukti bekerja, maka rangkaian relay dengan konektor ini kita pasang pada kerangka mesin penetas dengan menggunakan skrup. Pasang konektor dan relay pada kerangka mesin penetas dengan menggunakan skrup 2 buah atau 3 buah, dan pastikan pemasangannya cukup kencang dan kuat sehingga pada saat mesin penetas digunakan nanti rangkaian ini tidak terlepas dari tempatnya. Disinilah letak dari rangkaian relay ini kita pasang, yaitu tepat di atas pintu dari mesin penetas tersebut. Ini adalah kabel input dari penerangan atau kabel yang menuju ke termostat dan lampu pemanas pada mesin penetas. Ujungnya kita potong. Ujung kabel yang menuju ke termostat dan ke pemanas mesin penetas ini kita hubungkan ke terminal output dari kedua relay ini. Karena setiap relay mempunyai satu buah terminal output, maka setiap ujung kabel itu menuju ke satu buah relay. Pasang
ujung kabel ke konektor dengan cukup kuat supaya tidak terlepas pada saat penggunaannya nanti. Nanti jika sudah selesai, nanti kabel-kabel ini kita ikat supaya rapi. Kemudian hubungkan ujung kabel yang terhubung ke colokan listrik ke bagian NC dari kedua relay ini. Jika rangkaian ini bekerja pada saat colokan ini dihubungkan ke stop kontak, maka secara langsung lampu pemanas dan termostat akan menyala. Sedangkan kabel kaki belum dihubungkan ke terminal akinya. Karena antara terminal output dan terminal NC pada saat magnetik dari relay ini belum dihubungkan ke terminal aki, itu dalam posisi terhubung. Pada saat aki dihubungkan, maka NC akan terlepas. Mari kita uji rangkaian ATS yang baru saja selesai kita rakit ini dengan menggunakan lampu LED, karena lampu pijar yang saya lepas tadi filamennya sudah terbakar. Jika kabel yang menuju ke termostat dan ke pemanas mesin tetap ini benar menuju ke terminal NC, maka saat kita mencolokkan colokan ini ke stop kontak, lampu akan segera menyala. Tetapi jika tidak, maka kita tukar. Artinya kabel yang kita hubungkan ke terminal NC pada relay itu bukan terminal NC tetapi terminal NO. Dan kita pasang terminal magnetik dari relay ini ke aki. Jika rangkaian benar, maka lampu akan segera mati pada saat terminal magnetik dari relay ini kita hubungkan ke aki. Inilah rangkaian sudah bekerja, dan apabila listrik dari PLN ini mati, jika terminal NO nya kita hubungkan ke listrik emergency, maka lampu akan menyala segera. Kebetulan saya mempunyai sebuah inverter hasil rakitan dari kit inverter dan sebuah trafo. Kita uji rangkaian ATS ini dengan menggunakan emergency dari aki 12 volt yang diubah menjadi tegangan 220 volt dengan menggunakan inverter. Kita nyalakan terlebih dahulu lampu pemanas dari mesin tetas ini dengan menggunakan listrik yang berasal dari PLN. Lalu bagian input dari ATS di terminal NO nya kita hubungkan ke output dari inverter ini. Sekarang kita hubungkan terminal magnetik dari ATS atau dari relay ke terminal aki. Maka jika kita hubungkan terminal magnetik dari rangkaian ATS ini, maka lampu yang berasal dari PLN akan segera mati. Lalu kita nyalakan inverternya yang merupakan power supply emergency dari mesin penetas ini. Jika rangkaian berhasil, maka lampu akan segera hidup yang dihasilkan dari listrik emergency yang berasal dari aki 12 volt kemudian diubah menjadi 220 volt dengan menggunakan inverter. Kita cabut rangkaian PLN-nya, maka lampu masih tetap hidup karena lampu pemanas itu diambil alih oleh rangkaian emergency yang berasal dari inverter dan aki.
Rangkaian ATS yang saya buat ini merupakan atau inverternya dinyalakan secara manual dengan menggunakan tangan, tidak otomatis. Rangkaian ATS dengan menggunakan dua buah relay ini hanya sekedar untuk menjaga terjadinya lupa mencabut colokan dari stop kontak pada saat menghidupkan listrik emergensi yang berasal dari inverter. Untuk rangkaian yang menyala secara otomatis pada saat listrik mati, itu bisa dilihat pada video saya selanjutnya. Rangkaian ATS yang baru saja saya rakit bisa di screenshot pada gambar berikut ini jika diperlukan. Demikianlah video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.